persahabatan berdasarkan kemanfaatan adalah untuk para penipu. Jadi orang yang tidak tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kategori persahabatan. Ini laptopnya beda tadi tulisannya jadinya mecah-mecah. Saya nulisnya kan di laptop yang lebih modern dari ini. Jadi kalau masuk sini jadi fontnya hilang. Nah, saya kecilkan biar teman-teman bisa membaca ya. Jadi ada perfect friendship, ada imperfect friendship. Persahabatan yang sempurna, ada persahabatan yang tidak sempurna. Persahabatan yang sempurna atau perfect friendship itu persahabatan yang tanpa pamrih, dasarnya adalah kebaikan, niatnya baik, tujuannya baik, dan setara. Ini perfect sudah. Setara itu seperti tadi, timbal balik, tidak hanya satu pihak. Saya tulusnya luar biasa, yang sana pamrihnya luar biasa. Ini tidak setara, tidak perfect. Biasanya kalau tidak setara itu nanti ada sisi-sisi zolimnya. Jadi apakah itu namanya bukan persahabatan Pak kalau tidak setara? Ya sahabat sih tetap, tapi imperfect. Jadi kalau ingin perfect itu yang kebajikannya setara, kebaikannya ya, tidak hanya fasilitasnya. Kalau antara yang kaya dan yang miskin Pak, bisa saja jadi perfect kalau persahabatan itu tulus, tanpa pamrih, sama-sama berniat baik. Jadi cirinya sahabat itu perfect atau tidak, kesetaraannya. Nanti ada yang imperfect. Kalau imperfect itu tidak setara dan biasanya ada pamrihnya. Mungkin karena ingin senang saja atau hanya manfaat saja. Nah, ini imperfect. Tadi kan dasarnya ada kesenangan, ada juga manfaat yang bisa saya ambil. Kalau hanya itu namanya masih imperfect sebenarnya. Iya, sudah sahabat tapi belum perfect. Kalau perfect itu tidak ada pamrih apa-apa. Ada manfaat dari persahabatan, alhamdulillah. Tidak ada juga tidak apa-apa. Aku untung dari persahabatan ini atau rugi dari persahabatan ini, tidak masalah. Karena saya tahu persahabatan ini baik, itu saja cukup. Ah, ini perfect namanya. Jadi kalau teman-teman masih punya banyak pamrih dan kayak tadi, aku seneng ya kalau bersamamu itu, jadi seneng. Mungkin senengnya karena apa? Nah, nanti kalau apanya ini hilang, senengnya juga hilang. Manfaat tadi, wah, aku dapat manfaat banyak dari kamu. Manfaat antar jemput, manfaat makan gratis, manfaat apa. Itu kalau ininya hilang, itu persahabatannya levelnya juga turun. Jadi persis seperti cinta. Ini kan karena memang jenisnya cinta juga yang namanya filia. Cinta itu kan kalau dasarnya macam-macam, bukan ketulusan. Ya kalau dasar tadi hilang, ya cintanya ikut larut. Aku senang padamu karena kamu ganteng. 30 tahun lagi kalau tidak berubah alasan cintanya, hanya gantengnya, ya 30 tahun yang akan datang banyak beruntung-beruntung baru lebih ganteng. Jadi banyak yang lebih cakep pasti. Itu kan kalau ada motif, ada pamrih selain cinta itu sendiri, selain kebaikannya cinta. Persahabatan juga begitu. Kalau ada motif lain, ada cita-cita, niat lain selain kebaikan persahabatan itu, bukan berarti terus bukan persahabatan. Iya, itu masih persahabatan, tapi imperfect, belum sempurna, berproses terus.
Awalnya sih saya dapat manfaat, Pak, tapi lama-lama rasa bersahabat ini semakin dalam sehingga meskipun tidak ada manfaat itu lagi, bagi saya dia tetap sahabat terbaik. Nah, ini dari imperfect sekarang jadi perfect. Niatnya bukan itu kok, Pak. Manfaat itu ya bonusnya saja. Nah, dari imperfect sekarang jadi perfect. Meskipun dia sekarang sudah tidak bawa motor lagi, sudah dibawa pulang ke kampung, ya bagi saya tetap dia sahabat terbaik. Saya tidak diantar jemput, tidak apa-apa. Saya tak nyari teman yang lain yang punya motor. Tapi kan tidak putus persahabatan kita, tetap sahabat lah. Bahkan bila perlu, kalau aku punya motor, gantian aku yang antar jemput dia. Nah, ini namanya perfect friendship dan imperfect friendship. Imperfect friendship bukan berarti sesuatu yang tercela, tapi masih bisa ditingkatkan lagi. Ya namanya perfect sebenarnya juga tidak sederhana, berat. Bersahabat yang sama sekali tanpa pamrih itu kan biasanya ya tidak gampang, berproses. Baik, ini saatnya nanti ya kita evaluasi diri kita ya, bukan orang lain. Aku ini kalau bersahabat tipenya perfect atau imperfect ya, berpamrih atau tidak, tulus atau tidak. Saya lanjutkan. Nah, dari situ nanti Aristoteles membagi 3 jenis persahabatan. Yang pertama, friendship based on pleasure. Yang kedua, friendship based on usefulness. Dan yang ketiga, friendship based on virtue. Ini melanjutkan tadi sebenarnya, menegaskan lagi. Bersahabat itu ada yang karena pleasure-nya, senengnya, nikmatnya. Pak, saya itu seneng kalau bareng teman-teman saya ini. Itu based on pleasure. Jadi saya mau bersahabat karena ada rasa senang yang diberikan. Ini namanya based on pleasure. Kalau kita ngumpul itu, Pak, wah asiknya luar biasa, Pak. Nah, ini namanya based on pleasure. Jadi kita bersahabat karena rasa senang. Tidak ingin apa-apa, tidak ingin motif apa, manfaat apa, tidak, Pak. Ngumpul saja kita sudah senang. Apalagi kita lama tidak ketemu, wah bareng sahabat itu luar biasa. Ini sebenarnya belum puncak juga, tapi jenis persahabatan juga. Based on pleasure, kesenangannya yang saya suka. Pada saatnya kalau isinya tidak senang itu mungkin ya tidak terlalu menarik lagi persahabatan itu. Kemarin sih asik-asik aja, seneng-seneng karena masih mahasiswa, belum terlalu banyak masalah. Masalahnya sepele-sepele, mungkin makan warung di mana dan ngopi ngafe di mana. Tapi sekarang sudah dewasa semua, sudah punya anak, berkeluarga semua. Yang dibahas sudah kerja di mana, terus anaknya berapa. Akhirnya yang jomblo jadi mengkeret, yang belum dapat pekerjaan tidak berani muncul dan lain sebagainya. Jadi tidak asik lagi. Dulu menyenangkan, setara semua, tapi sekarang sudah beda-beda ceritanya. Akhirnya tidak semenyenangkan dulu. Itu kalau persahabatannya masih hanya based on pleasure, di titik tertentu bisa bubar. Karena situasi hidup itu dinamis, macam-macam, tidak mungkin senang terus. Jadi wong kita kalau sedih misalnya punya sahabat seneng itu kan ya mau gabung di situ, kok ya nanti jangan-jangan dia ikut sedih. Kalau tidak gabung itu gimana? Itu kan bisa begitu. Tapi kalau sejak awal dasarnya tidak ini, pokoknya kita susah senang bersama ya. Tidak usah malu, tidak usah segan di antara kita sendiri sesama teman, situasi apapun, yuk kita bareng-bareng. Nah, ini tidak lagi based on pleasure kalau kayak gini. Tapi sebagian besar persahabatan itu based on pleasure. Ada lagi based on utilities. Kalau ini juga dasarnya kemanfaatan tadi. Apa yang aku dapat dari persahabatan ini?
Yang ketiga based on virtue. Nah, ini lebih murni, dasarnya kebaikan. Selama untuk kebaikan kita akan selalu bersama. Baik, ada beberapa penjelasan dari Aristoteles untuk pleasure dan usefulness. Jadi yang pertama begini kata Aristoteles, orang yang bersahabat dasarnya kesenangan atau kemanfaatan itu biasanya yang disukai bukan orangnya, tetapi apa yang dia dapat, nuansanya dan lain sebagainya. Jadi kalian sebenarnya tidak menyahabati, saya tidak tahu baku apa enggak istilah menyahabati itu ya. Kalian tidak friendly dengan orangnya, tapi friendly dengan suasananya. Wah, kalau kamu datang itu loh, situasinya jadi meriah. Yang disukai situasinya. Jadi nanti kalau kamu datangnya sambil murung, aku tidak terlalu suka lagi. Jadi bukan orangnya. Nah, jadi kata Aristoteles, pertama harus kita perhatikan, kalau itu based on pleasure atau usefulness, bukan orangnya sebenarnya yang ditunggu, tapi suasananya, nuansanya, dan juga manfaat yang bisa diambil dari situ. Akhirnya apa? Bisa berakhir kalau kesenangan atau kegunaannya berakhir. Ayo, hari ini aku mau bersahabat denganmu karena ketika bersahabat denganmu, suara partai kita meningkat banyak, misalnya. Loh, itu kan kegunaan. Nanti kalau kegunaannya hilang, ya bubar, kita nyari koalisi yang lain. Nah, ini persahabatan yang based on usefulness. Sering kita temui. Jadi bagaimana kok rasanya kemarin bersahabat dengan ini, sekarang kok ganti sahabat, besok ganti lagi. Mungkin mencari usefulnya saja, mencari yang manfaat yang dia butuhkan saja. Atau kesenangan, nyari teman ini, kemarin akrab dengan teman ini, begitu teman ini bokek, dia tidak bisa senang-senang lagi, ganti sahabat lagi. Nah, itu based on pleasure and usefulness. Nah, cuma kata Aristoteles, yang berdasarkan kesenangan ini lebih mudah naik level untuk jadi persahabatan perfect, persahabatan yang sejati tadi, dibandingkan yang usefulness. Kalau usefulness tadi kan nyari manfaat saat ini, itu lebih cepat bubarnya. Tapi kalau yang berdasarkan kesenangan, senang itu ada unsur rasanya, itu biasanya lebih mudah kalau ingin naik kelas ke berdasarkan ketulusan. Jadi yang perfect tadi. Makanya di buku itu ada kalimat, persahabatan berdasarkan kemanfaatan adalah untuk para penipu. Jadi orang yang tidak tulus, ada pamrihnya. Oke, kenapa yang kesenangan ini lebih mudah naik ke level persaudaraan atau persahabatan yang sejati? Karena sebenarnya orang yang bahagia, orang yang mandiri itu tidak butuh teman yang useful, tapi dia butuh teman yang pleasure. Jadi makanya kesenangan itu lebih dekat pada perfect. Ya memang belum sempurna, tapi dia bisa lebih dekat. Nah, kata Aristoteles, ternyata persahabatan berdasarkan kesenangan ini lebih banyak ditemukan di anak-anak muda. Jadi anak muda lebih mudah menjalin persahabatan sejati dibandingkan orang tua. Biasanya kalau sudah tua itu kan kepentingannya macam-macam sudah. Urusan karir lah, urusan jabatan lah, urusan partai lah, sahabat di kantor lah, urusan kerja dan lain sebagainya. Ini kebanyakan dasarnya usefulness. Meskipun ya tidak menutup kemungkinan ada pleasure bahkan yang sejati. Tapi cermatannya Aristoteles itu lebih banyak anak-anak muda yang based on pleasure ini, berdasarkan seneng-seneng.
Jadi kalian kan masih dekat-dekatnya, masih asik-asiknya bersahabat. Jangankan yang buruk-buruk, kadang-kadang yang jelek-jelek pun asik saja. Kemarin di Jogja itu belakangan kan rame urusan kelitih. Ini kan sahabat-sahabatan level SMP. Yang kemudian lepas kontrol. Jadi dia tidak mikir, pokoknya sesama teman ya harus saling peduli, saling itu. Jadi lebih bisa masuk ke level sejati. Nah, ini PR bagi yang muda-muda. Maka manfaatkan arena persahabatan itu seperti teorinya Aristoteles jadi arena kebaikan. Mumpung masih muda kalian melakukannya. Nah, ini kan sebagian besar muda-muda. Kalau seusia saya mungkin sudah agak sulit mencari yang sejati. Sudah ada kepentingan macam-macam. Mungkin teman kantor, mungkin hubungannya dengan status, jabatan, dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Nah, cuma kalian lebih mudah. Situasi hidupnya tidak sekompleks yang sudah dewasa.